Saudara-saudaraku jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah, kita sudah berada di hari yang kedua tahun 1442 Hijriah. Artinya kita masih dalam momen memperingati tahun baru Islam. Ini adalah momen yang sangat baik kepada kita semua, bagaimana kita menjalani hidup dan kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Oleh sebab itu, bertakwa adalah satu solusi yang telah ditawarkan oleh Allah agar kita bahagia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ayat yang khatib bacakan tadi itu terdapat di dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 18. Ayat itu berisi tentang Allah menyuruh orang-orang yang beriman itu untuk melakukan muhasabah, introspeksi, mawas diri, apa yang sudah dilakukan untuk kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Maka dari ayat itu ada pelajaran bagi kita semua, yakni kita diperintahkan untuk senantiasa tafakkur. Tafakkur diartikan dengan berfikir, menggunakan nazar dalam kehidupan kita. Kemudian sesudah kita berfikir, kita diperintahkan oleh Allah untuk mengambil pelajaran. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perjalanan yang sudah kita lalui tentu itu banyak problem yang kita hadapi. Sesulit apapun problem yang kita hadapi, itu adalah dari diri kita sendiri. Ketika seseorang tidak memaksimalkan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka disitulah bermunculan masalah. Dan tentunya Allah sudah memberi solusi bagaimana kita untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Kita perlu melihat kembali ke belakang. Jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang menyesal, baik di kehidupan dunia maupun di akhirat kelak. Karena ada satu kondisi orang di mana ketika dia mati, dia dalam keadaan menyesal. Setelah nanti kita ulas ini sedikit, lalu kita kaitkan dengan konsep hijrah. Ayat Allah di dalam Quran surah Al-Munafiqun ayat 10 itu menjelaskan bagi kita, ada orang ketika dia dimatikan oleh Allah, dia menyesal. Kalam Allah itu seperti ini: wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Infakkan kamulah apa-apa yang telah kami rizkikan kepadamu, kata Allah, sebelum kematian datang menghampirimu. Kalau kita sudah mati lalu kita tidak mau berinfak, disebutkan dalam ayat itu adalah seseorang qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Tuhanku, seandainya engkau beri kesempatan atau engkau takhirkan ajalku kepada masa yang sangat dekat, atau engkau kasih aku hidup sesaat saja ya Allah, ini sesudah mati. Jadi dalam penafsiran Ibnu Abbas, kalau ada orang diberi harta dia tidak mau berinfak lalu dia mati,
maka dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihidupkan kembali. Fa asaddaqa, kalau aku engkau kasih kehidupan kembali, aku akan bersedekah. Wa akum minas sholihin, aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Tapi permohonan itu ditolak oleh Allah. Wa la yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalaulah kematian sudah menghampiri seseorang, kalau ajalnya sudah tiba, dia tidak akan dimajukan, dia tidak akan dimundurkan walau sesaat pun. Jadi ayat ini muncullah pembahasan para alim ulama. Infak saja kalau kita tidak mau, padahal kita mampu tapi tidak mau, itu akan membuat penyesalan yang panjang. Apalagi sholat, apalagi kewajiban-kewajiban yang lain. Oleh sebab itu kita harus memahami, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, apapun yang kita miliki hari ini itu adalah titipan dan amanah. Titipan artinya suatu saat itu akan diambil oleh Allah. Amanah berarti semua yang kita miliki akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ayat tadi berbicara tentang harta. Sementara kita paham betul bukan hanya harta yang menjadi titipan dan amanah, pangkat dan jabatan pun titipan dan amanah. Kalaulah ada orang diberi pangkat dan jabatan, lalu dia tidak mempergunakannya untuk memuliakan, menolong agama Allah, untuk a'izzatil Islam wal muslimin, untuk memuliakan Islam dan umat Islam, toh pada saatnya dia pun akan mati, dan matinya pun akan menjadi penyesalan yang panjang. Seolah-olah dia mengatakan, ya Tuhan, hidupkan aku. Kalau engkau beri aku kehidupan, maka jabatan dan pangkatku ini kugunakan untuk beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Begitu pula yang lain-lain. Saat kita punya ilmu, tapi ilmu tidak kita gunakan dengan sebaik-baiknya, kita pun akan mati dalam kondisi menyesal. Yang lebih khawatir lagi kita, saudara-saudaraku, kita menyesal di dunia dan menyesal di akhirat. Kalau kita tidak sungguh-sungguh berbuat membela negara Kesatuan Republik Indonesia ini, kita tidak peduli kepada negara ini, pada suatu saat negara ini akan diambil alih oleh orang lain. Jadi itu sudah nampak gambaran ketika Pancasila ingin diubah, ketika gerakan-gerakan yang berpaham komunis sudah mulai bangkit, sementara orang yang punya wawasan, orang yang punya wewenang tidak bergerak untuk itu. Maka ini menimbulkan kegelisahan. Kita khawatir nanti kita menjadi penyesalan anak cucu kita. Kenapa hari ini negara kita bisa dikuasai oleh orang-orang asing? Oh, karena dulu atau nenek moyang kita tidak peduli terhadap itu. Oleh sebab itu, bagi kita yang punya kelebihan, apakah pangkat, jabatan, harta kekayaan, pengetahuan dan apapun itu, marilah kita padukan bersama-sama. Di awal momen tahun baru Islam ini, kita harus mengambil posisi kita masing-masing. Siapa yang punya harta, berjuanglah dengan hartanya. Siapa yang punya pangkat, berjuanglah dengan pangkatnya untuk kepentingan Islam, bukan memperjuangkan Islam untuk kepentingan pangkatnya. Siapa yang paham tentang politik, berjuanglah dengan politik untuk Islam, bukan menjual Islam untuk berpolitik. Suatu saat saudara-saudara itu akan dipertanggungjawabkan kepada kita semua. Sebelum kondisi itu sampai kepada kita, maka kita harus banyak tafakur dan tadabbur. Kemudian kita kaitkan dengan konsep hijrah. Di Quran surah At-Taubah ayat 20,
Di situ diceritakan ada kondisi orang diangkat derajatnya oleh Allah sehingga dia mendapat posisi orang-orang yang faizun, orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung. Siapakah mereka? Allah berfirman, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan harta dan dengan jiwa mereka. A'dhamu darajatan indallah. Mereka akan mendapat posisi yang agung di sisi Allah, derajat yang tinggi di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung fid dunya wal akhirah, baik dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Jadi siapapun kita ingin beruntung, saudara-saudaraku, maka konsep atau aturan yang tiga itu harus kita lalui. Pertama, mengkokohkan kualitas keimanan kita kepada Allah. Iman itu tidak hanya berbicara tentang diri kita, tapi berbicara tentang orang lain. Karena Islam ini dua unsur agama Islam ini, satu hablum minallah, yang kedua adalah hablum minan nas. Bagus pun solat kita, bagus pun puasa kita, kalau kita tidak peduli kepada orang lain, maka keyakinan dan ketaatan kita itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian konsep yang kedua adalah hijrah. Hijrah selalu diartikan dengan pindah. Kalau Rasulullah SAW pindah dari kota Makkah menuju Madinah, itu perjuangan yang sangat panjang, tapi butuh keyakinan yang kokoh. Rasul itu meninggalkan banyak di kota Makkah, tapi untuk demi kemaslahatan Islam dan umat Islam dia tinggalkan Makkah. Kemudian dia sampai ke Madinah, dan di Madinah Nabi itu tidak duduk-duduk santai, tapi terus berdakwah, berjuang, menyusun kekuatan, sehingga pada akhirnya kekuatan itu sudah kokoh. Lalu Makkah ditaklukkan kembali. Itulah dalam sejarah yang disebut dengan Fathul Makkah. Kita kadang-kadang terlalu terlena, saudara-saudaraku. Kita terlalu diam manis, sementara orang sudah beramai-ramai bagaimana menghina Islam, menghina agama, menghina ulama, menghina habaib, sementara kita duduk. Jadi kondisi yang sangat memprihatinkan bagi kita semua. Kemudian konsep yang ketiga adalah wajahadu fi sabilillah, berjihad, berjuang di jalan yang diridhoi oleh Allah. Dengan apa? Bi amwalihim, dengan harta. Kembali Allah ingatkan, dengan harta. Kata Imam Ali, ma qamat dinu illa bil mal. Agama ini tidak akan bangkit kecuali dengan harta. Maka butuh kedermawanan orang-orang Islam yang memiliki harta. Ingatlah saudara-saudara, harta itu tidak dibawa mati. Kita sudah banyak melihat kejadian yang dibawa cuma kain kafan dan lain-lain, tidak lebih dari 1 juta. Lalu siapa yang akan membela kita? Harta yang kita belanjakan di jalan Allah, kita juangkan di jalan Allah, berjuang di jalan Allah bi amwalihim. Alhamdulillah, momen-momen tahun baru Islam ini banyak masjid, musalla, organisasi Islam yang menyantuni anak-anak yatim. Pribadi yang terbaik adalah pribadi yang memuliakan anak yatim. Rumah yang baik adalah rumah yang memuliakan anak yatim. Kota yang baik adalah kota yang memuliakan anak yatim. Kemudian kota yang bergerak menuju amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika konsep beriman, hijrah dan berjihad di jalan Allah itu kita miliki, a'dhamu darajatan indallah, Allah akan memuliakan, Allah akan mengagungkan, Allah akan meninggikan derajat-derajat orang yang seperti itu. Wa ulaika humul faizun. Pada akhirnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah untuk menegakkan kebenaran di permukaan bumi ini akan menjadi orang-orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Saudara-saudaraku, siapapun kita bisa meraih itu dengan satu tekad.
menjadikan masjid musalla menjadi sentral persatuan umat Islam, agar Islam di masa yang akan datang kembali bisa mewarnai kehidupan kita, khususnya di kota kita yang sama-sama kita cintai ini, Tanjung Balai Asahan. Dan pada akhirnya ketika orang tuanya semangat belajar berjuang untuk agama, maka lahirlah generasi-generasi yang terbaik, generasi-generasi yang soleh dan soleha, generasi yang Qurani, generasi yang cinta kepada kebenaran. Inilah harapan kita. Tapi sekali lagi harapan ini harus kita buktikan dengan action, dengan perbuatan kita di tengah-tengah masyarakat. Pada akhirnya Allah akan menolong kita. Itu kalam Allah, in tansurullah yansurkum. Allah akan menolong kita kalau kita menolong Allah. Kalau kita duduk manis santai, Allah tidak akan menolong kita untuk memperjuangkan agama ini. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan khutbah ini menjadi bahan pemikiran bagi kita semua. Kemudian kita ambil pelajaran, kemudian kita bersama-sama untuk menyongsong masa keemasan bagi Islam dan umat Islam. Itunya tentu dengan pertolongan Allah. Semoga Allah menolong kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama lana bi ni'matil iman wal islam.